Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adini Ratu Wibawa Mukti dengan NIM 2019-820255 dari kelas DSD semester 5. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk menjelaskan produk kelompok kami yang hasilkan, guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Latifah Kurotani MPD. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi. Bentuk nyata dapat dilihat dan dirasakan dari kegiatan belajar. Ini adalah hasil pembelajaran. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang berupa pengetahuan atau pemahaman. Proses pembelajaran pendidikan IPS di jenjang persekolahan, baik pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah, perlu adanya perbaharuan yang serius, karena pada kenyataan selama ini masih banyak model pembelajaran yang masih bersifat konvensional, tidak terlihat improvisasinya dalam pembelajaran. Maka itu, kita harus menggunakan model pembelajaran untuk memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan atau informasi secara bervariasi sehingga pembelajaran tidak monoton. Sebagai pengganti dari tenaga pengajar untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik yang mencakup sesuai tujuan, isi, materi, metode, media, dan strategi dalam kegiatan pembelajaran. Yaitu kurikulum. Kurikulum mempunyai peranan penting karena merupakan operasional tujuan yang hendak dicapai. Bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa melibatkan kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen pokok dalam pendidikan sebagai alat penting dalam upaya pencapaian pendidikan. Kurikulum hendaknya berperan dan bersifat antisipatori dan adaptif terhadap perubahan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, wajar jika kurikulum selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sedang terjadi. Perubahan kurikulum sendiri juga merupakan suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen tertentu. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengetahuan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang mana di dalamnya mencakup beberapa hal, yaitu perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Berupa modul yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan. Produk yang dihasilkan berjenis sumber pembelajaran modul. Produk dihasilkan untuk kelas 6 SD, mata pelajaran IPS bermateri Proklamasi Kemerdekaan. Kelas 6 SD Proklamasi Kemerdekaan. Standar kompetensi menjelaskan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Tahapan proses pembuatan modul pada tanggal 5 November 2021 mengajukan produk yaitu buku modul. Tanggal 11 November 2021, kelompok kami mendapatkan ACC menggunakan produk modul. Tanggal 18 November 2021, kita mendapatkan kelompok 9 yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan.
Tanggal 25 November 2021, anggota kelompok kami berdiskusi mengenai produk yang akan kami buat dengan menggunakan aplikasi Canva dan Book Creator dan mencari referensi materi dari berbagai sumber. Dikarenakan hasil ini merupakan hasil kelompok, kendala yang kami alami adalah jarak dan waktu, serta kesulitan mencari desain modul yang akan dihasilkan. Cara mengatasi dengan membagi tugas untuk mengerjakan modul tersebut, lalu sesekali diadakan pertemuan untuk membahas produk lebih matang lagi. Sebagai bahan ajar mandiri, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Yang kedua, pengganti fungsi pendidik. Modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik, sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usia mereka. Sementara fungsi penjelas sesuatu tersebut juga melekat pada pendidik, maka dari itu penggunaan modul bisa berfungsi sebagai pengganti fungsi atau peran fasilitator atau pendidik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Peserta dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penugasan terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, modul juga sebagai alat evaluasi. Yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, Nagasaki pada 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam pelaksanaannya ada golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruhi oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo di kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi. Rumusan teks proklamasi diketik Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Sekian dari video produk yang kami hasilkan. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.